Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Yang di belakang kita sama-sama bangkit berdiri, kita persiapkan hati kita. Haleluya, kita bersyukur minggu ini kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Tuhan katakan bahwa berjaga-jagalah dalam kehidupan kita. Kita baru kemarin mendengar kabar duka kalau ada pesawat yang jatuh. Saudaraku, ini mengingatkan kita kembali, terutama saya pribadi, untuk kita lebih bersungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan kita mengakhiri hidup kita di dunia ini. Amin. Yang saya pikirkan tadi pagi sempat berbicara kepada anak saya, bagaimana ya ketika kita harus meninggalkan dunia ini dalam keadaan yang mungkin saja dalam keadaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu mengingatkan saya kembali untuk lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan, berjaga-jaga lagi dalam Tuhan. Karena bagaimanapun keadaan kita hari-hari ini, biarlah terus kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Firman-Mu berkata, siapakah yang boleh naik ke gunungnya kudusnya Tuhan, yang bersih hatinya. Tuhan, kuduskan dan sucikan setiap kami Tuhan. Bersihkan kami, tahirkan kami Tuhan. Biar kami boleh melihat bahwa hanya Engkau saja yang layak kami sembah dan layak kami puji dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh mempersembahkan tubuh roh dan jiwa kami, persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus pagi hari ini ya Bapak. Ini setiap kami umat-Mu Tuhan, baik yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumah-rumah yang tetap beribadah, ini kami Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Biarlah segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu.
dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang berkuasa atas hidup kami, umat-umat-Mu, kami mengucap syukur buat hari yang indah ini. Oleh pertolongan Tuhan, perkenan Tuhan, kami umat-umat-Mu oleh Tuhan kumpulkan kembali di rumah-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pemeliharaan-Mu, buat berkat-berkat-Mu yang selalu kami terima di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkat kesehatan, berkat umur panjang, berkat yang begitu melimpah, keuangan maupun apapun yang kami menikmati dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya kami umat-umat-Mu mau tinggalkan segala beban kami. Kami datang di rumah-Mu ini ya Tuhan, seraya meminta pertolongan daripada-Mu ya Tuhan. Kami mau duduk diam, kami mau menyembah, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, baik kami yang hadir di sini maupun umat-umat-Mu yang berada di rumah secara online mereka beribadah. Tuhan ada di tempat mereka dan Tuhan hadir di sini beserta kami di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami satukan hati kami. Kami mau berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami, mau dari Sabang sampai Merauke, dari pemerintahan yang tertinggi sampai yang terendah. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Presiden kami, Bapak Jokowi beserta wakilnya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah hikmat dari Allah selalu turun atas dia, sehingga apa keputusan yang diambilnya semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan kota Depok, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, di mana semua umat-umat-Mu tinggal. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Airnya diberkati, tanahnya diberkati, udaranya diberkati. Semua yang pemerintahnya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Wali kota kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Gereja-Mu KBIO kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kau tahu saat ini kebutuhan gereja kami ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya bahwa Engkau yang berkuasa atas gereja kami. Hingga kami terus berjalan semua seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan gembala pembina kami, Bapak Niko Notorihardo bersama keempat wakilnya, Bapak Yongki beserta kedua wakilnya ya Tuhan. Kami serahkan kedua hamba-Mu ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa semua yang mereka cita-citakan, pelayanan mereka kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kesehatan, kekuatan selalu Tuhan berikan kepada kedua hamba-Mu ya Tuhan, sehingga kemana hamba-Mu langkah, nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya kami mau duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu Debbie yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Hikmat-Mu turun atas hamba-Mu, sehingga firman-Mu yang disampaikan semuanya berasal daripada dari Allah, dan kami yang mendengarkan, kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya kita sama-sama katakan amin. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu.
yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Selidiki setiap kami, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah bahwa kejadian kami dahsyat dan ajaib. Kami percaya ada rencana Allah yang Allah berikan bagi setiap kami. Kami tidak hanya hadir di bumi untuk memenuhi bumi, tidak. Tapi Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau maju lagi bersama dengan Engkau. Karena kami tahu kami yang hadir di sini dan di rumah adalah biji-biji mata Allah. Yang menjadi saksinya dimanapun kami berada, Tuhan. Menjadi pekabar Injil-Mu, Tuhan. Sehingga setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami mau rindu untuk mendengarkan firman. Karena kami tahu firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kuasai tempat ini Roh Kudus dari awal pertengahan sampai akhir. Di dalam nama Yesus, hamba menyerah di hadapan-Mu. Karena hamba tahu hamba tidak ada apa-apanya. Engkau ambil alih dari awal pertengahan sampai akhir. Di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman dan melakukannya, sama-sama kita katakan amin. Silakan dulu. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa. Di rumah juga luar biasa. Tetap semangat. Kita mendengar hal-hal yang tidak baik hari-hari ini, tapi kita tahu kita aman dalam lindungan Tuhan. Hari ini saya berbicara tentang integritas. Tema setahun ini adalah integritas. Baik, saya percaya saudara sudah mengenal apa itu integritas. Saudara sudah tahu apa itu integritas. Tapi nggak apa-apa, saya ulang lagi supaya saudara lebih mengerti lagi. Integritas adalah seseorang yang memiliki prinsip hidup dan keteguhan dalam mempertahankan prinsip hidupnya di segala situasi. Integritas, Paul J. Meyer mengatakan bahwa jujur, bertanggung jawab, setia, komitmen akan apa yang sudah dijanjikannya.
Pokoknya gini deh supaya enggak pusing Bapak Ibu. Integritas itu artinya tidak ada kemunafikan. Ada amin? Integritas itu artinya apa? Tidak ada topeng dalam hidup kita. Dengan kata lain, ini loh saya. Apa yang saya katakan itu yang saya lakukan. Hari-hari ini kan banyak orang memuji kita di depan. Wah, ibu baik, bapak baik. Dan orangnya pergi. Tahu nggak dia itu siapa? Wah, seperti itu. Tapi saya percaya di sini nggak ada. Di sini adalah orang-orang yang memiliki integritas. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi. Integritas itu dilihat orang, nggak dilihat orang, tetap sama kelakuannya. Ada amin, saudara? Dia jujur, dia setia, memiliki loyalitas yang tinggi. Ada satu ilustrasi yang saya suka sekali. Ada 4 orang mahasiswa. Dia telat ke kampus, padahal hari itu ada ujian. Begitu sampai di kampus, mereka berempat berkata kepada dosennya begini, "Maaf Pak dosen, kami telat karena ban mobil kami kempes." Jadi 4 itu ceritanya ada dalam satu mobil. Dan mereka berkata kepada dosennya bahwa ban mobil mereka itu kempes. Dosennya berkata begini, "Oke, tidak apa-apa. Tapi tunggu dulu. Kamu yang satu duduk sebelah sana, yang satu duduk di pojok sana, yang satu di pojok sana, yang satu di pojok sini. Terus dibagikan kertas dan pulpen." Dosennya bilang gini, "Tolong jawab. Ban sebelah mana yang kempes?" Saudara tahu itu? Kalau mereka jujur, mereka akan kasih tahu. Maksudnya 4-4-nya mengatakan iya. Tapi kalau mereka bohong, saya percaya jawabannya berbeda. Kena loh di situ. Itu salah satu contoh integritas saudara. Nah, mengapa saudara dan saya harus memiliki integritas? Karena integritas itu adalah kualitas yang Tuhan cari dalam setiap diri saudara dan saya. Karena 1 Petrus 1 ayat 16 berkata demikian, "Kuduslah kamu sebab aku kudus." Itu kata firman. Nah, saudara, Allah menghendaki supaya kita menjadi sama dengan Dia. Allah menghendaki supaya saudara dan saya untuk serupa dengan Dia. Walau dalam kehidupan kita suka jatuh bangun, tidak ada dusta di antara kita. Keinginan daging kita itu, hati kita tuh oke, tapi kadang-kadang daging itu lemah, saudara. Tapi justru saat seperti itu, kita harus bertobat setiap hari. Jangan sampai hobi bohong itu menjadi hobi. Tapi hendaklah jika saudara mau bohong, saudara akan merasa bersalah sekali. Itu berarti ada Roh Kudus dalam hidup saudara. Mengapa saudara harus memiliki integritas? Karena integritas itu menentukan masa depan saudara dan saya. Orang yang memiliki integritas, masa depannya lebih baik, pribadinya akan lebih baik, lebih benar di hadapan Allah daripada orang yang tidak memiliki integritas. Setuju dengan saya? Karena apa saudara? Selanjutnya integritas itu berpengaruh kepada lingkungan. Skup kecil saja, integritas itu dari dalam keluarga saja. Apa yang saudara katakan kepada anak saudara, dan kalau saudara tidak lakukan, anak saudara bisa lihat di situ. Alicia pernah protes kepada saya. Mama jangan pegang, Mama bilang sama saya nggak boleh pegang HP. Tapi Mama sendiri pegang HP terus. Saya kasih pengertian gini, Mama pegang HP karena Mama belajar bikin kue. Kuenya tuh ada di Google, resepnya ada di situ, jadi Mama lihat itu. Jadi Mama bukan main game. Yang sekecil-kecilnya anak kita tetap ingat loh apa yang kita ajarkan. Dan kalau kita menghindarinya, kalau kita mengingkarinya, mereka bisa protes terhadap kita. Karena itu menentukan lingkungan, integritas menentukan lingkungan. Saya terkaget-kaget sama anak saya Dinda. Satu kali saya itu mengeluh di hadapan dia. Gimana ya? Sudah lakukan ini tetap salah, sudah lakukan ini tetap salah. Gak ada yang benarnya. Tiba-tiba anak saya berkata gini, "Ya ampun
Selama ini saya lihat mama itu orang yang tegar. Saya lihat selama ini mama itu orang yang maju terus. Tapi kalau aku lihat mama kayak begini, panutan mana dong? Di situ saya sadar. Sejak saat itu saya dalam hati ini, apa yang saya katakan, apa yang saya lakukan itu mempengaruhi lingkungan saya. Lingkup kecil aja dalam keluarga saya. Saya teringat lagi, ada teman saya berkata demikian. Ketika saya diucapkan selamat ulang tahun gitu ya, terus satu-satu saya sebutkan namanya. Ada satu yang terlewat, namanya usia 53 begitu loh. Ya, saya sama Bu Tuti itu hampir sama. Apa yang di kepala, lain dengan yang di mulut ngomongnya. Kadang saya sudah turun ke bawah, saya tidur di lantai 2, saya turun ke bawah. Dan lantai 2 tuh saya ingat, saya harus ambil ini. Sampai di lantai 1 saya bingung, apa yang saya harus ambil? Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus. Kadang dalam kehidupan, tadi saya ngomong apa, saya sudah lupa lagi ini gara-gara saya nyamperin ke sini. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus. Baiklah, masa depan kita, integritas itu kita itu berpengaruh pada lingkungan. Saya lupa menyebut namanya dia di ucapan terima kasih saya. Dia tulis di grup, Bu saya kelewat, maaf. Terus dia katakan ini, saya selalu ingat sekali Ibu Dewi kalau khotbah tuh begini, aduh Tuhan. Kadang-kadang ya seperti itu ya, kadang-kadang kelewat miss dalam hidup kita, tapi nggak apa-apa. Kita bukan orang yang sempurna, paling tidak kita berusaha untuk sempurna. Setuju berikan tepuk tangan? Apa yang saudara lakukan sedikit banyak akan diikuti oleh lingkungan saudara. Cara berpikir saudara juga kadang-kadang diikuti oleh lingkungan kita. Oleh karena itu marilah kita memiliki integritas. Sekarang saya akan bawa saudara bagaimana kunci membangun integritas. Yang pertama, orang yang memiliki integritas adalah orang yang memiliki pengetahuan akan firman Tuhan. Amen. Yang setuju katakan amin. Iya, saya ulangi lagi. Orang yang memiliki integritas adalah orang yang memiliki pengetahuan akan firman Tuhan. Why? Kenapa, saudara? Saya katakan seperti itu. Karena tidak ada buku lain yang standarnya lebih tinggi daripada Alkitab. Amen. Coba tepuk tangan dong bagi Tuhan. Tidak ada standar yang lebih tinggi selain yang namanya firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah dasar pijakan bagi orang Kristen. Saudara, Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau saudara nggak baca firman, pelitanya dari mana, saudara? Nggak ada pelita dalam hidup saudara. Makanya saya pernah kasih ilustrasi di sini orang yang yang habis pulang perang. Dia kena bom, buta matanya, bahkan tangannya juga tidak memiliki alat perasa, saudara. Dia ingin sekali membaca firman. Saking semangatnya ingin membaca firman, saudara. Akhirnya dia gunakan apa dari indera tubuhnya? Dia pakai lidah untuk baca firman. Karena dia tahu, dia tidak bisa berjalan tanpa firman Tuhan. Nah saya mau tanya, bagaimana dengan saudara? Zaman-zaman hari-hari ini adalah zaman-zaman buta akan Alkitab. Menurut riset dari Barna mengatakan begini, 93% rumah tangga di Amerika memiliki yang namanya Alkitab. Saya percaya bahwa saudara juga pasti banyak memiliki Alkitab di rumah. Iya kan? Tetapi hanya 12% saja yang membacanya setiap hari. Bagaimana dengan keluarga-keluarga yang ada di Indonesia? Apakah Alkitab hanya sebagai bacaan? Saudaraku, bukankah kita tanpa sadar, saya mau katakan tanpa sadar, bersembunyi di balik kesibukan sebagai pekerja kantor? Kadang kita tanpa sadar bersembunyi, ngurus anak, masak, sehingga merenungkan firman Tuhan itu diganti dengan merenungkan hidup yang sulit.
Sehingga merenungkan Tuhan itu diganti dengan kekhawatiran. Sehingga merenungkan Tuhan itu diganti dengan mencemaskan hari esok. Setiap malam mau tidur, sudah nggak bisa lagi baca firman. Karena apa? Sudah kelelahan. Mazmur 1 ayat 3 berkata demikian, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya itu berhasil. Kalau kita baca firman Tuhan setiap hari, merenungkan dan melakukannya, saudara akan memiliki pribadi yang berintegritas. Kok nggak ada yang bilang amin? Karena Yakobus 1 ayat 22 berkata gini, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu sendiri-sendiri. Faktanya ini saudara. Tidak sedikit orang Kristen hanya berhenti mendengarkan firman Tuhan. Stop sampai situ. Hanya berhenti sampai mendengar firman Tuhan. Stop sampai situ. Tapi tidak pintar mendemonstrasikan pengajaran yang saudara dan saya terima. Buat apa ke gereja? Itu teman saya, rajin ke gereja tapi mulutnya Masya Allah, ngomongin orang melulu, tapi dia rajin ke gereja, tapi sini nggak ada. Rajin ke gereja, rajin. Tapi, wow, haleluya di depan sampai di rumah haleluya. Bahkan ada orang berkata demikian, saya tidak akan pernah menginjakkan kaki saya di gereja. Majelis yang ada di gereja itu menipu saya sampai menjadikan saya bangkrut. Itu ada. Ini merupakan ancaman saudara yang besar bagi aktivitas penyebaran Injil. Karena apa? Hanya sampai didengar, nggak mendemonstrasikan. Saudara harusnya disakiti, saudara mengampuni loh, bukan tambah benci loh. Makanya firman Tuhan di 1 Korintus 15 ayat 33 sampai 34. Maaf, agak keras saya firman hari ini. Karena Tuhan Yesus sudah mau datang nih. Tanda-tanda akhir zaman sudah datang, bisa lagi main-main lagi. Ada dua reaksi orang yang berbeda ketika dengar firman. Kalau dia orang bijak, dia mendengar firman yang keras, saudara, dia berkata, haleluya, saya ditegur. Dan saya mau berbuat lebih baik lagi. Tapi kalau orang bodoh yang mendengar, dia akan tersinggung, tidak ke gereja lagi. Saudara ada di posisi mana? Halo. 1 Korintus 15 ayat 33 sampai 34 berkata demikian. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara, sulit meyakinkan lalat bahwa bunga itu lebih indah dari sampah. Dalam omongan saya ada ilustrasi elang dan gagak. Gagak hinggap di belakangnya elang. Dia mencotok seperti itu saudara, si elang. Tapi elang tidak berusaha untuk mensingkirkan daripada gagak. Apa yang terjadi? Elang malah terbang tinggi. Dicotok lagi saudara. Digigit lagi belakangnya saudara. Elang itu tidak berusaha menjatuhkan lagi si gagak. Tapi elang itu makin terbang makin tinggi. Makin tinggi itu oksigennya makin sedikit saudara. Ya enggak saudara? Kekurangan oksigen. Akhirnya apa? Yang namanya gagak jatuh sendiri. Karena apa? Kekurangan oksigen. Berhentilah membuang-buang waktu dengan burung-burung gagak yang ada dalam kehidupan kita. Ada amin? Bawa saja dalam ketinggian berhubungan intim dengan Tuhan. Maka
mereka gagak-gagak itu akan memudar dengan sendirinya. Saudara, saya mau katakan ini. Jiwa kita ini akan tenang. Siapa mau jiwanya tenang? Setiap kita kan. Jiwa kita ini akan tenang kalau kita singkirkan orang-orang yang negatif di sekitar kita. Haleluya. Ada amin? Tidak perlu mematikan cahaya orang lain untuk membuat dirimu dilihat bercahaya. Tidak perlu memburukkan orang lain untuk membuat dirimu terlihat lebih baik. Ini orang yang berintegritas. Fokus untuk apa? Berpikir baik. Kita orang berintegritas, fokus pada apa? Berkata-kata yang baik, berbuat baik. Karena apa? Itu akan kembali kok ke kita juga. Haleluya. Banyak sekali orang Kristen yang berselingkuh secara dunia. Loh, maksud Ibu Debbie apa? Ada tuh, zaman dulu. Tapi sekarang mudah-mudahan nggak ada. Ada ibu-ibu bawa bayinya ke gereja. Ada peniti di bayinya. Ada bawang merah, bawang putih. Ditanya, Bu, kenapa itu? Bawang merah, ya anak saya nangis semalaman. Jadi saya dikasih tahu teman, ada dia tahu orang pintar katanya untuk menolak yang mengganggu bawang merah, bawang putih. Nggak ada bawang merah, bawang putih loh. Yang ada penyertaan Tuhan sempurna atas saudara dan saya. Dia kata bukan. Jangan sampai saudara berselingkuh dengan ajaran-ajaran dunia. Ada amin? Terus bagaimana dong, Bu? Carilah orang, carilah teman yang memiliki waktu untuk bergumul dengan firman Tuhan. Kalau saudara cari pasangan hidup, cari pasangan hidup yang suka merenungkan firman Tuhan. Katakan amin. Kalau kita berpasangan dengan orang yang seperti itu, kita akan bisa memiliki integritas yang luar biasa. Yang kedua, berani melakukan kebenaran di tengah ketidakbenaran. Saudara itu yang kekasih dalam nama Yesus. Kejadian 6 ayat 9 tentang Nuh, saudara. Jadi suruh buat Tuhan oleh Tuhan adalah bahtera. Wow. Orang-orang mengejek dia. Tapi Nuh tetap memiliki integritas. Dia tetap bangun bahtera itu. Walaupun di tengah-tengah angkatan yang bengkok, dia tetap setia melakukan firman Tuhan. Ikuti Nuh, saudara. Dalam hidup ini tidak mungkin semua berjalan rata. Di gereja, di rumah, itu pasti namanya ada pertengkaran, ada namanya perselisihan. Tapi tetap teguh. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan sampai kedatangan yang kedua. Tetap teguh sama suami saudara. Kalau suami saudara belum berubah hari ini, tetap doakan saudara. Saya tidak hanya ngomong saja, suami saya juga dari seberang saudara. Saya tunjukkan kasih saya. Nanti lama-lama dia berubah saudara. Orang yang punya integritas, dalam keadaan kaya atau miskin, dia tetap setia kepada pasangannya. Ada amin saudara. Menunjukkan kesetiaannya sampai Tuhan Yesus datang. Nuh hidup di dunia yang rusak, tapi dia memiliki integritas. Saat akhirnya sekeluarga selamat dari air bah. Yusuf memiliki integritas. Dia tidak mau digoda oleh tante Potifar. Haleluya. Daniel, dia memiliki integritas dalam komitmen. Dia tetap berdoa 3 kali, walaupun dilarang, dia tetap berdoa. Akhirnya ketika dia dimasukkan ke dalam gua singa, singanya tidak makan dia, karena dia memiliki integritas. Tuhan Yesus terlebih dari semuanya memiliki integritas. Walaupun dia harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya, melalui olok-olok dia tetap menyelesaikannya sampai pada akhirnya. Berikan tepuk tangan yuk. Orang yang berintegritas adalah orang yang melakukan kebenaran walau tidak melihat. Walau orang lain tidak melihat. Waktu itu saya di Israel, saya
pernah bercerita di sini. Ketika saya masuk dalam toilet umum, rupanya ada orang yang ketinggalan HP-nya, iPhone lagi yang terbaru, saudara. Waduh, itu godaan kan, saudara. Tapi kita harus tetap memiliki integritas. Saya ambil, saya kembalikan ke kasir. Tadi ada yang ketinggalan, iPhone. Gampang memiliki integritas? Tidak gampang. Tapi mari kita tetap memiliki integritas di hadapan Tuhan. Karena yang ketiga, hidup yang berintegritas mendatangkan berkat Tuhan. Saudara rindu punya berkat yang asalnya dari Tuhan, miliki integritas. Jangan mau sekali lagi saudara mendengarkan, kuping saudara ini harus ada filter. Jangan mendengarkan setiap hari mendengarkan hal-hal yang buruk. Tidak usah, saudara. Apalagi dengan perkataan teman-teman yang buruk tentang orang, tentang ini, tentang itu, jangan. Orang yang demikian adalah orang yang tidak ada perbendaharaan yang baik dalam dirinya. Makanya yang keluarnya buruk semua. Matius 5 ayat 8 berkata demikian. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Apa artinya bahwa mereka akan melihat Allah? Yaitu orang yang memiliki integritas, dia akan melihat Allah. Haleluya. Saudara, sulit hari-hari ini untuk mendapatkan orang yang berintegritas. Sulit sekali, saudara. Sulit. Nah, kita lihat Yusuf pada akhirnya, walaupun dia mengalami masalah yang berat, dia menjadi orang kedua di Mesir. Daniel diselamatkan dari lubang singa. Nuh dan keluarganya diselamatkan daripada air bah. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, saya tidak panjangkan khotbah saya. Sedikit, jelas, padat, nampol. Haleluya. Tetap semangat ya. Yang semangat tepuk tangan dulu. Saya mau katakan ini, tidak ada warisan yang sekaya integritas. Artinya ini, saya ulang, tidak ada warisan sekaya integritas. Artinya, warisan yang paling bernilai yang dapat saudara tinggalkan kepada generasi berikutnya adalah integritas. Pertanyaannya begini hari ini, kualitas hidup seperti apakah yang sedang Anda bangun selama ini untuk diwariskan kepada generasi berikutnya? Jawaban itu ada pada saudara dan saya. Haleluya. Apapun keadaan saudara, tetap memiliki integritas, senangkan hati Tuhan, maka engkau akan didapati ketika datang kedua kali, saudara dan saya akan ada di surga mulia. Tuhan Yesus berkati. Sembah dan puji sembah dan puji beri tatamu. Sembah dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa Engkau menegur kami hari ini. Kami tahu Tuhan, kerinduan hati setiap kami adalah menyenangkan hati-Mu melalui kehidupan kami sehari-hari. Kami mau memiliki integritas itu Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, pegang setiap tangan kami Tuhan. Kami
Kami tidak mampu berjalan tanpa Engkau. Kami lemah Tuhan. Oleh karena itu biarlah Tuhan, hati kami tetap terpaut kepadamu. Sehingga apa yang Engkau ajarkan dalam firman-Mu Tuhan, kami tidak sampai hanya merenungkan, membacanya saja Tuhan, tapi kami mempraktekkannya langsung. Amin. Sehingga semua orang melihat dalam hidup kami ada Yesus yang penuh kasih itu, yang penuh pengampunan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi pegang setiap tangan kami, bawa kami Tuhan masuk dalam kehendak-Mu yang luar biasa itu. Lawat jemaatku yang ada di rumah, lawat jemaatku yang ada di tempat ini Tuhan. Sepulang dari tempat ini kami mempraktekkannya langsung. Kami menjadi pribadi-pribadi yang berbeda, pribadi-pribadi yang menyenangkan Allah. Kami tidak mau melihat ke belakang, kami tidak mau menoleh ke belakang, tapi kami mau berjalan ke depan, menjadi pribadi yang berbeda, menjadi kesukaannya Allah. Terima kasih Bapa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengundang yang berulang tahun di bulan Januari untuk maju ke depan. Yang berulang tahun di bulan Januari. Ada Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan Januari. Dan Ibu Gembala itu juga berulang tahun sebenarnya kalian. Ada yang berulang tahun ataupun ulang tahun pernikahan di bulan Januari. Sama-sama kita bangkit berdiri yuk. Bapak Okto yang akan berdoa. Tadi mau ngambil tisu. Dipakai ini aja. Ya karena sekarang ada wabah corona, jadi tiup lilinnya beda. Kipas. Pakai kipas. Ah itu pakai kertas aja tuh. Iya. Terima kasih. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan selama-lamanya. Lagi. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan selama-lamanya. Ya boleh dimatikan lilinnya. Satu. Kita beda nih ya ulang tahun sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus. Lagi. Tepuk tangan bagi Tuhan. Bapak Okto akan berdoa. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita arahkan kepada hamba-hamba Tuhan yang diberikan 1 tahun umur panjang selama mereka hidup. Kita berdoa. Bapa Allah yang maha baik, kembali kami datang kepadamu Tuhan, mensyukuri atas semua kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sejauh ini Tuhan menyertai kami. Ketika ada suka, ketika ada duka, kami percaya semua karena kebaikan Tuhan. Ada rencana Tuhan yang harus digenapi dalam hidup kami, semua hamba-hamba Tuhan. Supaya kami belajar mengandalkan Tuhan, supaya kami belajar mengenal siapa diri kami yang sesungguhnya. Adalah manusia yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Tapi dalam kekurangan dan keterbatasan kami mengucap syukur, kuasa Tuhan sempurna turun atas kami. Amin. Bapak, kami mengangkat tangan kami Tuhan bagi hamba-hamba Tuhan yang Tuhan berikan kesempatan 1 tahun umur panjang Bapak. Ada saudara kekasih Mary, ada saudara kekasih Bung Domingus, ada Ibu Gembala kami, Ibu Dewi, ada orang tua yang kami kasihi, Ibu Minati. Tuhan, kalau mereka boleh Tuhan berikan umur panjang, ada rencana Tuhan yang digenapi atas hamba-hamba-Mu ini. Oleh sebab itu kami mengangkat tangan kami berdoa kepadamu, biarlah pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidup hamba-hamba-Mu. Pertolongan Tuhan sempurna atas hidup hamba-hamba-Mu.
apapun yang sedang mereka rencanakan, apapun yang sedang mereka cita-citakan, apapun yang sedang mereka gumulkan, biar mereka berharap dan bersandar kepada-Mu. Kami berdoa biarlah Tuhan yang menggenapi setiap cita-cita dan kerinduan hamba-hamba-Mu, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami percaya Bapa bahwa ketika mereka berjalan sepanjang hari, seumur hidup mereka bersama dengan Tuhan, maka berkat Tuhan lebih dari cukup bagi mereka Tuhan hamba-Hamba. Kami berdoa secara khusus buat Ibu Gembala kami Tuhan. Biarlah Ibu Gembala kami boleh menjadi teladan iman bagi kami domba-domba yang Tuhan percayakan untuk digembalakan. Biarlah Ibu Gembala kami boleh menjadi istri yang baik, boleh menjadi orang tua yang baik, boleh menjadi Ibu Gembala yang baik, boleh menjadi hamba Tuhan yang baik, dan semua yang baik diberikan Tuhan kepada Ibu Gembala kami. Terima kasih Bapak, bergandengan tangan kami Jemaat GBI Epicenter Mercy bergandengan tangan dengan Gembala dan Ibu Gembala kami untuk melayani Tuhan selagi Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk melayani. Bapak, kami serahkan semua yang berulang tahun ke dalam tangan-Mu. Kami percaya nama Tuhan dipermuliakan lewat hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih Bapak, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, kami berdoa buat persembahan yang akan kami berikan pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap firman yang sudah kami dengar, dan kami tidak lupa memberkati pekerjaan Tuhan di rumah ini. Oleh sebab itu kami bawa persembahan kami Tuhan. Kami percaya bahwa semua datangnya dari Tuhan, dan kami lakukan dengan penuh cinta kasih kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhan ingin kami terlibat dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Karena kami tahu Tuhan ingin kami melibatkan secara aktif dalam pelayanan di tempat ini. Dan biarlah apa yang kami lakukan dengan ketulusan, terus kami lakukan dengan ketulusan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Dan ketika gereja ini terus dipenuhi dengan orang-orang yang penuh dengan ketulusan, maka tidak sedikit pun kami ragu Tuhan akan memberi jalan keluar bagi gereja. Amin. Seberapapun sulitnya keadaan, seberapa berat pun keadaan yang Tuhan izinkan, ketika ada anak-anak Tuhan yang dengan penuh tulus kasih bergandengan tangan melayani bersama-sama, maka gereja ini akan tetap ada sebagaimana ada. Terima kasih Bapak. Kami percaya bahwa ketika persembahan ini dikelola dengan baik, maka akan dipakai untuk melayani dan memperlebar kerajaan Allah di muka bumi ini melalui gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini, besok kekal sampai Maranatha. Mari semua yang berjuang untuk punya integritas kita katakan Amin. Amin.